Kabar tak menyenangkan datang dari anak pesinetron laga Boy Hamzah. Bagaimana tidak, dalam penuturannya Boy Hamzah bercerita jika anaknya menjadi korban bullying di sekolah. Tidak main-main, sang anak menjadi korban pemukulan di bagian matanya hingga mengalami memar. Jengkel dan marah atas apa yang dialami putranya, Boy Hamzah pun akan bertindak tegas. Lantas, seperti apa kondisi anaknya saat ini? Benarkah Boy Hamzah sempat terpancing emosinya karena kondisi mata sang anak yang memar? Kemarin aja anak saya ditonjok matanya di sekolah gitu kan. Ya kalau saya bilang udah unsur pembulian juga. Saya mau datang tuh ke sekolah. Tapi kata istri saya nggak usah katanya. Bapaknya udah dipanggil dan anaknya udah nggak suka gangguin anak saya lagi ya kan. Nah saya mau datang tuh mau ngobrol sama bapaknya. Kalau kamu nggak bisa ngajarin anak kamu, nanti saya ngajarin kamu. Oh iyalah, anak kita nggak pernah kita apa-apain kok. Tiba-tiba bisa terluka, bisa matanya biru gitu. Kalau misalnya mungkin bercanda main pukul-pukulan atau berantem yang namanya anak SD mungkin pukul-pukul di badan is oke lah gitu ya kan. Tapi kalau udah di mata, ini kan fatal ini. Ini indera ini kan, cacat fisik nih. Bisa cacat mata. Di mata, di belakang kepala, ya kan, di alat-alat vital, organ vital lain. Nah itu, aduh, nggak bisa ngebayangin saya apa yang akan saya lakukan. Maaf ya, ini bukan provokasi. Tapi kemarin nggak diperiksa ke dokter. Matanya biru si Yusuf, ya kan, matanya biru. 2 hari 3 hari hilang birunya. Ya kata istriku ya udahlah katanya, jangan. Nah kalau sampai terjadi lagi, berarti memang anaknya nggak bisa dikasih tahu, ya kan? Udah dikasih tahu sama orang tuanya. Nah, Yusuf belajar bela diri. Tapi kita ingatkan bahwa makanya tontonan tuh penting ya. Brainwash selain daripada parenting daripada orang tua itu sangat penting sekali. Tontonan tuh juga penting. Kamu belajar bela diri ini buat apa sih nak? Satu, buat modal kamu nanti. Kalau kamu jadi artis, kamu jadi aktor laga. Yang kedua, kamu buat membela diri, buat menjaga keluarga kamu, buat menjaga kehormatan kamu, dan buat kalau kamu nanti masuk jadi TNI. Nah, bukan buat nyakitin orang lain. Buat nolong orang lain, buat nolong yang lemah, membela yang lemah, ya kamu belajar bela diri boleh. Tapi bukan buat unsur sengaja, mau jadi preman atau mau jadi jagoan atau buat ngebully anak-anak lain, itu nggak boleh. Nah kita sendiri ngajarin ke Yusuf, kalau Yusuf kasar sama adiknya, kita marahin dia. Ya kan? Sakit nggak kamu kalau dipukul? Gitu kan? Tapi pukulannya bukan pukulan di atas, di bawah, pukulan tarbiyah gitu, mukul anak gitu kan, untuk mendidik. Ya kalau kita zaman dulu, terus di pondok pesantren itu biasa, tapi bukan ditonjok mukanya ya, di bawah, di kaki. Sakit nggak kalau dipukul gitu kan? Sakit nggak? Sakit, makanya jangan pukul dedek ya. Lindungi yang lemah ya, lindungi yang di bawah ya, gitu. Lindungi adik-adiknya. Apa yang dialami putra Boy Hamzah adalah potret dari banyak kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah di Indonesia. Tak heran jika banyak orang tua yang cemas. Misalnya saja, belum lama ini ramai kasus yang viral tentang anak yang terjatuh dari lantai atas sekolah. Ada juga kasus pemukulan hingga pembulian yang marak dilakukan para anak-anak sekolah yang kemudian viral di media sosial. Lantas, seperti apa Boy Hamzah menyikapi hal tersebut? Seperti apa pula peran orang tua dan para guru dalam menyikapi kasus ini? Aduh, itu ada anak sekolah yang dicolok matanya sama temannya ya. Sama satu sekolah apa satu kelas itu. Nah, itu ya Allah sangat memprihatinkan sekali. Saya nggak tahu itu sekolahnya di mana. Amit-amit, ya Allah saya nggak tahu mau ngomong apa. Sangat memprihatinkan sekali, sangat disayangkan sekali. Tapi yang pasti gini ya, ini Indonesia ini udah gawat sih. Kalau kita nonton film-film Korea, drakor-drakor Korea itu isinya tentang pembulian. Jadi memang situasi darurat tentang pembulian. Nah di Korea aja udah banyak orang bunuh diri, gantung diri, dan akhirnya juga kalau masih hidup dia nanti ketika gede dia balas dendam karena dulu sering dibully waktu sekolah. Anak ini adalah korban dari pembulian bukan cuma sekali tapi udah sering terjadi. Jangan sampai di Indonesia terjadi hal pembulian seperti ini dan guru-guru tuh
diem aja gitu loh. Kok bisa diem aja? Murid juga kok diem aja, nggak cerita sama orang tuanya. Harus cerita lah sama orang tuanya. Dia diapain di sekolah. Terus jangan mentang-mentang mungkin oh itu anak orang kaya atau anak orang apa, maka dibiarin aja gitu anaknya nakal atau gimana karena dia anak konglomerat atau anak orang kaya, ya saya nggak tahu. Kembali kepada diri saya. Jangan sampai lah. Yuk, mari yuk orang tua. Sama-sama kita didik anak-anak kita, ya kan? Ya kalau anak-anak berantem itu biasa. Cuman jangan sampai ngebully, terus sampai mau mencacatin gitu. Janganlah, jangan. Peran orang tua ini sangat penting sekali. Jangan mentang-mentang sibuk, lupa. Jadi sehingga anaknya jadi berandal di sekolah. Mau di pondok pesantren, pesantren yang mana? Mau di sekolah, sekolahan yang mana? Semua yang bisa melindungi anak-anak kita, ya selain daripada hakikatnya peran kita sebagai orang tua dan peran guru juga. Kalau guru marahin murid, udahlah jangan dimarahin balik gurunya. Memang peran guru di sekolah itu adalah sebagai pengganti orang tua untuk mendidik murid-murid. Jangan dikit-dikit dijewer sama guru, ngadu sama bapaknya, bapaknya polisikan guru. Nah ini udah apa paham gitu ya kan. Nah ini memang peran guru ini menggantikan orang tua. Nah kecuali gurunya main baku hantam kepada murid, nah itu baru ya kan kelewatan sampai membuat sakit atau membuat cacat, nauzubillah min dzalik. Nah ini baru gurunya dilaporkan ke polisi. Apalagi kalau misalnya pencabulan gitu kan. Kalau cuma dijewer dikit, ditarik ininya, alah itu biasa lah. Biar agak tough sedikit lah anak-anak kita gitu kan. Nah tergantung daripada kesalahannya juga. Kalau misalnya mulutnya kurang ajar kepada guru gitu ya kan, mulutnya berkata kasar, ya bolehlah dicabein mulutnya gitu kan. Kita juga anak di rumah kita cabein mulutnya, kita tepok-tepok dikit lah gitu kan. Biar dia juga tahu bahwa perbuatan dia salah, kurang ajar sama orang tua. Nah ini krisis juga, anak-anak generasi Z ini banyak sekali viral juga kepada orang tua itu krisis akhlak. Ya, krisis adab gitu, nggak ada hormatnya sama orang tua, ada yang nggak boleh touring, saya lihat itu sampai digebukin orang tuanya, aduh gitu. Dan juga jangan cengeng gitu kan, kayak baru dijewer sedikit, baru ditepok sedikit, ngadu sama orang tua, jangan cengeng lah. Kita dulu di sekolah juga di strap, saya ditarik ininya nih karena jambangnya terlalu panjang juga ya kan, nakal gitu kan, ditarik ininya sampai nangis gitu kan. Terus berdiri dipukul pakai penggaris ya kan, ya merah-merah dikit ya nggak apa-apa gitu kan. Nah saya juga waktu kecil ngomong kasar ditempeleng sama ibu saya gitu kan, ditempeleng sama guru gitu. Ya akhirnya kan kita tahu bahwa yang kita lakukan salah dan tidak pantas gitu.